Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini Yoga di channel The Line. Oke, apa kabar sahabat-sahabat The Line? Kita ketemu lagi di video kali ini ya. Semoga saya doakan semua sahabat-sahabat The Line semoga semakin bersemangat ya, semakin sehat, semakin diberi kemudahan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Buat sahabat-sahabat The Line ya, bagi yang belum paham ataupun mau tempat bertanya, saya ada membukakan grup WA untuk pembahasan segala keluhan ya, sensasi ataupun yang seputar GERD, NCT dan psikosomatis. Saya ada membuka grup WA untuk tempat kita bertanya, mencari solusi dan pembahasannya. Nah, silakan nomor WA ataupun link grup WA-nya ada di deskripsi. Kemudian nomor WA-nya ada nanti di layar, nanti saya terangkan. Oke. Langsung aja kita langsung ke topik ya. Di video kali ini saya akan membahas seputar GERD dan NCT dan psikosomatis juga. Nah, tetapi kali ini kan karena pembahasannya agak lebih panjang ya. Karena di sini saya ada merangkum beberapa poin-poin yang penting gitu ya untuk dijalani dan untuk diketahui oleh sahabat-sahabat The Line. Di video kali ini saya akan beri judul aja adalah cara berhenti cemas atau khawatir dan memulai menjalani kehidupan yang normal. Oke, langsung saja ya. Kebanyakan yang terjadi adalah kita terjebak dalam kekhawatiran. Kebanyakan manusia itu terutama di khalayak pria dewasa orang dewasa itu kebanyakan dia terjebak dalam ruang lingkup kekhawatiran ya. Nah, secara garis besar ada 3 poin yang mengakibatkan atau kenapa sih kita gampang cemas, kenapa sih kita gampang khawatiran, kenapa sih kita terkena NCT. Nah, di sini ada 3 poin ya. Ada 3 poin yang secara garis besarnya. Yang pertama itu adalah mungkin karena lebih banyak khawatir ya daripada memikirkan sesuatu yang baru untuk membantu kita. Nah, jadi kebanyakan orang kalau para khawatir dia terlalu fokus dengan kekhawatirannya itu tersebut. Contohnya kalau misalnya orang penderita NCT, dia terlalu fokus dengan penyakitnya gitu kan. Tanpa sadarnya dia gak mau memikirkan sesuatu yang baru untuk membantu dirinya sendiri untuk bisa move on, untuk bisa mengalihkan pikirannya ke hal yang lain daripada terfokuskan dengan penyakit, sensasi dan kekhawatiran ya. Mereka terlalu fokus dengan di situ. Nah, kemudian yang kedua adalah otak kita terbiasa untuk khawatir ya, sehingga kalau tidak khawatir ya tidak enak gitu. Sehingga mengubahnya butuh waktu energi lebih ya, karena pikirannya sudah terlatih untuk cemas, untuk khawatir gitu, karena sudah dilatih ya, sudah dilatih hari demi hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik gitu ya, sudah dilatih pikirannya untuk khawatir. Jadi sehingga sudah menjadi terbiasa, udah menjadi kebiasaan gitu, udah menjadi rutinitas. Nah, kalau untuk merubah itu ya kita butuh energi yang lebih ya, yang lebih untuk merubah itu semua kebiasaan tersebut. Nah, poin ketiga itu adalah khawatir memberi makan ego kita karena membuat kamu lebih banyak mendapatkan lebih banyak simpati dari orang lain ya. Yang dimaksud di sini adalah bahwasanya kamu lebih banyak mungkin kamu butuh perhatian gitu, atau butuh perhatian kamu mencemaskan segala hal, ibaratnya kamu butuh diperhatiin, kamu kamu
minta ibaan dari orang lain, atau kamu minta dikasihani orang lain gitu kan. Jadi itu menjadi kekhawatiran dari kamu sendiri. Jadi kamu memberikan ego, ya, memberi makan ego kamu sendiri, ya. Nah, akhirnya kenapa manusia sulit untuk meninggalkan rasa khawatirnya? Sekurang-kurangnya ada 10 rangkuman yang saya bahas di video kali ini. 10 poin ini yang dapat merubah sahabat-sahabat The Line menjadi tidak khawatiran lagi dan kembali menjalani kehidupan normal kembali. Oke, langsung saja. Di poin pertama itu adalah efek dari khawatir. Pada umumnya, 70% orang-orang yang pergi ke dokter bisa sembuhkan penyakitnya sendiri loh. Ketika mereka mampu menghilangkan semua rasa dan semua rasa takut dan khawatirnya itu sendiri. Nah, ini poin yang sangat penting. Bahkan banyak orang yang tidak sadar kalau khawatir berlebihan itu justru menimbulkan penyakit. Khawatir berlebihan justru membuat badan tidak sakit menjadi sakit. Ya, karena itu yang dinamakan sakit psikosomatik. Penyakit yang ditimbulkan dari khawatir berlebihan, cemas berlebihan, lebih pada kondisi suatu mental dan kejiwaan seseorang. Nah, itulah penyakit psikosomatik. Penyakit yang tidak ada menjadi ada. Kenapa begitu? Nah, ada 3 pendapat ahli, para ahli ataupun pakar ya, yang menyebutkan, yaitu pendapat yang pertama itu adalah kamu tidak akan mendapat apa yang kamu makan, tetapi apa yang memakan kamu. Jadi kamu tidak dapat masalah pencernaan dari apa yang kamu makan, tetapi apa yang menjadi kekhawatiran kamu. Nah, di sini saya perjelas lagi, lebih bermudahkan lagi untuk memahami dari bahasa poin yang pertama, pendapat dari yang pertama, yaitu adalah karena stres berlebihan itu pasti akan mengganggu sistem pencernaan kamu sendiri, dan pencernaan bisa lemah karena kekhawatiran yang berlebihan. Ya, sebenarnya permasalahan pada lambung sebenarnya itu tidak begitu parah, tetapi yang memicu, yang memperparah sistem pencernaan itu menjadi lemah itu adalah stres, cemas berlebihan, khawatir yang berlebihan. Itu yang akan memperparah sistem pencernaan kamu dan akan merugikan tubuh kamu sendiri sebenarnya. Itu yang dimaksud pendapat di poin yang pertama. Kemudian ada yang kedua adalah pendapat ahli yang kedua itu adalah mereka tidak tahu bagaimana mengalahkan kekhawatiran akan melemahkan fisik dan mental mereka. Jadi orang yang khawatiran fisik akan lemah. Nah, bagi sahabat-sahabat The Line yang suka cemas yang berlebihan, khawatir yang berlebihan, takut yang berlebihan gitu, sebenarnya kamu ada dalam masalah sebenarnya. Nah, oleh sebab itu sangat mengurangi energi, ya, karena keringat dingin gitu kan, stres berlebihan, cemas berlebihan, khawatir berlebihan gitu. Nah, itu sangat menguras energi. Akibatnya akan memicu ada beberapa sensasi yang dirasakan seperti jantung berdebar, napasnya pendek, gitu, keringat dingin, gemetar, keliengan dan lain sebagainya. Itu pendapat para ahli yang di poin yang kedua. Nah, yang ketiga adalah pendapat ahli yang ketiga itu adalah kesalahan dari dokter adalah mereka mencoba menyembuhkan badan tanpa mencoba menyembuhkan mind atau cara berpikir mereka. Nah, kebanyakan para dokter ya, para dokter mereka itu lebih terfokus hanya memberikan obat saja, obat penenang ataupun obat antidepresan, tanpa mereka memperbaiki atau menyembuhkan si kliennya ataupun pasiennya itu untuk merubah cara mainnya, cara berpikir mereka, ya, cara berpikir klien mereka itu sendiri. Gitu. Kebanyakan dokter seperti itu yang salah sebenarnya. Karena mind dan body, ya, cara berpikir dan tubuh kita itu adalah satu kesatuan. Tidak bisa hanya menyebutkan tubuhnya
tidak menyembuhkan mindsetnya gitu atau cara berpikirnya gitu, hanya menyembuhkan tubuhnya doang gitu. Yang dikasih obat anti nyeri gitu kan. Yang sakit yang mana? Sakit kepala itu yang dikasih itu adalah obat yang anti nyeri, dikasih anti nyeri gitu, anti lino, sakit kepala gitu kan, tanpa menyembuhkan adalah mainnya atau cara berpikirnya. Kalau cara berpikirnya masih keliru gitu, masih masih belum paham gitu ya, cara berpikirnya masih salah gitu ya, pemahamannya gitu kan, jadi diobatin pun tubuhnya yang nggak ada benarnya sama sekali gitu, tetap aja dia masih cemas, masih khawatiran gitu orangnya, tetap cara pemikirannya tetap salah gitu, maka tubuhnya pun juga akan berespon tetap akan salah juga gitu. Tapi mulai dengan mindset yang benar dulu, maka tubuhnya juga benar ya. Maka ada seperti pepatah yang bilang, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya. Kemudian di poin kedua itu adalah day to night compartment. Ada 5 hal di sini ya, ada 5 hal di sini. Hal yang pertama itu adalah terjebak di masa depan ya. Terjebak, yang dimaksud dengan terjebak di masa depan itu adalah dalam keseharian kamu, sahabat The Line lebih banyak mengkhawatirkan hal-hal yang terjadi di masa depan, atau yang belum terjadi, atau yang belum dijalani, yang belum dihadapi, yang belum dilalui, sudah khawatir. Jadi kamu nggak perlu mengkhawatirkan yang belum terjadi gitu loh. Nah, tetapi kebanyakan orang yang sudah di hal pertama ini ya, dia itu adalah orangnya gampang ataupun sering terjebak di masa depan. Contohnya begini, waduh nanti di luar ramai, waduh nanti di sana macet loh, waduh kalau aku pingsan gimana, waduh rumah sakit jauh, kalau aku nanti di jalanan gimana pingsan gimana, kalau jatuh gimana, kalau kumat gimana, kalau kambuh gimana. Padahal belum dijalani sama sekali, tetapi dia sudah khawatir dia dengan akan yang belum dijalaninya, yang belum dihadapinya, yang belum dilewatinya, dia sudah berpikiran khawatir di situ. Nah, itu yang namanya di hal yang pertama itu terjebak di masa depan. Intinya gini, kamu mengkhawatirkan sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan sebenarnya, dan kamu mengkhawatirkan yang belum terjadi, yang belum kamu jalani, yang belum kamu lalui, yang belum kamu hadapi sebenarnya. Nah, itu namanya terjebak di masa depan ya. Kemudian hal yang kedua adalah terjebak di masa lalu atau nggak bisa move on ya, nggak bisa move on dia orangnya, dia terjebak dengan akan masa lalu. Maksudnya gimana kalau terjebak di masa lalu? Begini, jadi sahabat-sahabat The Line terlalu menyesali kejadian-kejadian di masa lalu. Jadi kamu selalu berpikir apa yang terjadi di masa depan itu sama dengan kejadian di masa lalu ya, itu tidak sama sekali. Jadi masa lalu itu tidak sama dengan masa depan, jadi itu dibedakan. Contohnya begini, orang yang dulu perampok tidak semestinya masa depannya perampok. Kemudian orang yang masa lalunya tidak sekolah ya, tidak tamat sekolah gitu, tidak semestinya masa depannya itu suram, karena dia ada perubahan, karena dia belajar dari kehidupan. Belum tentu masa depannya itu dia jadi bakalan orang susah juga, bakalan jadi orang ini. Banyak kok orang yang tamatan SMP, tamatan SD gitu, jadi masa depannya itu bahkan dia berhasil jadi pengusaha, jadi pekerja yang yang sukses gitu, yang berhasil masa depannya. Jadi manusia bisa berubah, manusia bisa hidup lebih baik, manusia bisa hidup normal. Jadi kita nggak usah hidup dan nggak usah hidup dari masa lalu gitu loh ya. Kita terlalu memikirkan masa lalu gitu ya kan, karena dulu saya begini, nggak mungkin lah, mungkin masa depan saya begini.
Mungkin contoh gini, saya kasih gambaran lagi. Waduh, dulu kemarin saya ini pernah kumat di jalan ini, atau di rumah ini, atau di lokasi ini, gitu. Nanti kalau saya misalnya ke sana lagi, nanti bakalan kambuh lagi gimana, gitu kan? Itu di masa lalunya, karena dia ada memiliki pengalaman di masa lalunya yang tidak mengenakan dia, yang tidak dia sukai, gitu. Jadi keesokan harinya dia akan mau melewati itu lagi, dia sudah khawatir. Nanti kemarin aku pernah pingsan di sana, kemarin aku pernah kambuh di sana, kemarin aku pernah keliengan di sana, kemarin aku pernah, dan lain sebagainya. Nggak beranilah ke sana, gitu. Udah di rumah saja, kan itu. Jadi yang dimaksud itu adalah kejadian di masa depan. Kejadian di masa depan tidak sama dengan kejadian di masa lalu. Jangan disamakan, ya. Tapi kebanyakan orang yang terjebak di situ. Oke. Hal yang ketiga itu adalah, apakah Anda bangun di pagi hari dan yakin jadikan hari ini yang terbaik? Ya. Apakah Anda bangun di pagi hari dan yakin jadikan hari ini yang terbaik? Jadi sekarang gini ya. Jadi sekarang fokus, nggak usah fokus di masa lalu, dan nggak usah fokus di masa depan, ya. Jadi jalani aja, hadapi apa yang saat ini di depan mata, hadapin. Yang ada hari ini, ya itu yang dilalui. Jadi nggak usah terfokus dengan masa lalu dengan masa depan, itu maksudnya. Kemudian hal yang keempat itu adalah, kapan kamu akan memulai kehidupan ini? Anxiety atau cemas adalah kecemasan masa depan atau berhubungan dengan khawatir akan masa mendatang. Depresi adalah kamu mengkhawatirkan masa lalu atau berhubungan dengan khawatir akan masa lalu. Ya, banyak orang selalu menderita, ya, selalu mengalami adalah anxiety, depresi, anxiety, depresi, anxiety lagi, depresi lagi, ya. Kebanyakan orang mengalami seperti itu. Mungkin sahabat-sahabat lain menonton video ini, mungkin kamu pergi ke psikolog, ya. Contoh, setelah melihat video ini, mungkin kamu langsung pergi ke psikolog, ya. Psikolog hanya mungkin memberikan obat tidur doang, gitu. Tetapi sebagai psikolog yang baik, dia akan mengajak si penderita ataupun kliennya itu tersebut untuk meninggalkan kekhawatirannya, meninggalkan depresinya, bukan hanya memberikan obat penenang saja, ya. Tapi kepada kebanyakannya, ibaratnya kalau misalnya sudah kebanyakan, ya, orang kalau sudah kena anxiety, depresi, anxiety, depresi, anxiety, depresi. Nah, di mana anxiety itu adalah berhubungan dengan kekhawatiran akan masa mendatang, ya, akan masa depan, ya. Kemudian depresi adalah berhubungan dengan kekhawatiran akan masa lalu, ya. Jadi ada hubungannya itu semua. Kemudian poin yang ketiga, ya, poin yang ketiga itu adalah punyalah kemauan untuk berubah. Kemudian poin keempat adalah 50% kekhawatiran adalah kamu tidak berani mengambil keputusan, dan 90%-nya adalah kekhawatiran bisa hilang dengan ini, ya. Dengan ini contohnya gini. Yang pertama adalah menulis dengan spesifik hal yang membuat sahabat khawatir. Ya, sahabat-sahabat lain khawatir. Yang apa yang kamu khawatirkan itu kamu menulis dengan detail. Contohnya begini, saya khawatir kalau saya pingsan. Ya, saya khawatir dengan kehidupan saya. Saya khawatir kalau anak saya nikah meninggalkan saya. Saya khawatir suami saya meninggalkan saya. Saya khawatir penyakit ini enggak sembuh-sembuh. Saya khawatir nanti saya begini-begini terus akan banyak yang menjauhi saya. Itu kan. Tulis semua kekhawatiran kamu dan segala keresahan kamu, karena belum tentu dari semua kekhawatiran kamu yang kamu tulis itu semua terjadi. Tidak, ya. Kemudian yang kedua adalah menuliskan apa yang bisa.
Kalau kamu bisa melakukan, kamu belajarlah percaya. Oke. Kemudian hal yang ketiga adalah memutuskan apa yang bisa Anda lakukan. Kemudian hal yang kelima adalah langsung memulai dan lakukan apa yang sudah kamu putuskan. Jadi intinya, mulai hari ini kamu putuskan. Jadi kamu jangan cuma hidup dalam kekhawatiran, ya. Jujur, dari 10 kekhawatiran terbukti, ya, saya yakin yang terbukti paling cuma 20-30% lah, ya, yang terbukti. Namun yang tidak terbukti adalah 70%-nya itu tidak sama sekali tidak terbukti, ya. 70%-nya itu sama sekali tidak terbukti. Tapi energi kamu dihabiskan oleh 70% yang belum tentu terbukti, yang belum tentu terjadi, ya, tidak ada buktinya sama sekali, hanya prasangka saja. Kemudian poin kelima itu adalah kamu takut mengambil keputusan yang sudah salah dan membuat kesalahan dengan tidak memutuskan, ya. Ingat tuh kata-katanya, saya ulangi, kamu takut mengambil keputusan yang sudah salah dan membuat kesalahan dengan tidak memutuskan. Jadi orangnya jadi kayak pelin-pelan, ya, bingung gitu, ya. Orang yang pelin-pelan disuruh memutuskan aja dia bingung gitu, galau. Oke, di poin yang keenam adalah jangan menangisi susu yang sudah tumpah. Ya, artinya apa? Gak usah sesali masa lalu. Ya sudahlah. Setiap orang pernah berbuat salah. Terus mau ngapain? Mau menyesal terus? Ya. Jangan. Kalau sudah terjadi, ya sudah lewat, gitu kan. Sama seperti hari ini. Kamu dari TK, SD, SMP, SMA. Apakah kamu tidak pernah tidak pernah nilainya jelek, ya kan? Mungkin kamu dari SD, SMP nggak pernah kamu mendapatkan nilai yang jelek? Pasti pernah, ya, pasti pernah. Nah, kemudian kalau kamu hidup kalau nilai kamu jelek terus, kamu nggak akan bisa naik kelas, ya. Intinya gini, jangan menangisi hal yang sudah lewat, yang sudah gitu. Kamu terus menyesali itu semua, menangisi itu semua. Kenapa ya kalau dulu saya nggak nggak bandel, ya. Mungkin saat ini saya udah jadi orang yang baik lah, jadi orang yang benar gitu, ya, nggak banyak dosa gitu. Itu kamu menyesal itu. Kenapa? Contohnya, kenapa lah kalau saya dulu menjaga suami saya, ya, kalau saya menjaga suami saya mungkin sampai saat ini mungkin saya nggak sendiri, sampai saat ini nggak pisah sama dia, gitu. Kenapa ya dulu ya saya tidak bisa belajar dengan giat, ya. Kalau dulu saya belajar dengan giat, mungkin saya saat ini nggak susah dapat pekerjaan sampai sekarang ini, gitu. Gak usah seperti itu disesali berkepanjangan. Oke. Kemudian yang ketujuh itu adalah istirahatlah sebelum capek. Jadi istirahatnya diatur dengan baik, karena itulah yang mengurangi rasa kekhawatiran kamu. Waktu istirahat yang sehat minimal 8 jam setiap malamnya, ya. Kemudian yang ke-8 adalah kita menjadi lelah karena emosi negatif yang menumbuhkan stres di tubuh kita. Jadi tubuh ini juga bisa stres, ya. Kalau tubuh lelah berlebihan, maka tubuh akan stres. Akhirnya tubuh itu stres sehingga terjadi penumpukan racun dan toksin. Dan itu membuat metabolisme tubuh Anda menjadi sangat tidak baik, ya, sangat merugikan tubuh kita sebenarnya. Dan akhirnya membuat diri Anda menjadi stres dan cemas berlebihan. Ya, itu sangat merugikan sekali untuk tubuh kita sendiri. Kemudian yang ke-9 adalah relax atau jadilah tenang. Ya, ada 4 poin untuk relax. Yang pertama itu adalah lakukan tidur siang jika lelah. Ya, jika capek.
Pejamkan mata sejenak gitu. Kalau untuk memejamkan mata itu untuk relaksasi, ibaratnya seperti relaksasi, meditasi. Itu 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit itu udah sangat-sangat berkualitas. Kemudian poin yang kedua adalah bekerja sebanyak mungkin di posisi nyaman. Jadi jika kamu kerja tidak di posisi nyaman akan membuat tegang. Ya, jadi kalau kamu bekerja, carilah posisi kamu yang menurut kamu itu merasa nyaman, relax. Jadi kamu melakukan segala hal yang kamu sukai, kamu pelajari supaya letak kerjanya itu nyaman, itu akan membuat kamu bekerja itu sangat happy, tidak ada capeknya. Nah, tapi kalau sudah beban, sudah susah ya akan merasa kamu stres sendiri dan merasa capek. Ya, kemudian di poin yang ketiga itu adalah tanya pada diri sendiri, apakah saya mengerjakan pekerjaan yang lebih sulit dari sebagaimana mestinya. Ya, itu maksudnya kalau kamu melakukan sesuatu setiap harinya membuat kamu tegang, membuat memacu jantung kamu, setiap hari setiap hari dipompa di luar kapasitas kamu, itu membuat kamu stres berlebihan. Nah, jadi carilah pekerjaan yang sesuai kemampuan kamu sendiri. Jangan cari pekerjaan ataupun kegiatan yang di luar kemampuan kamu sendiri. Nah, itu akan akan membuat kamu stres, membuat tubuh akan menjadi lebih tegang lagi. Oke. Kemudian di poin yang terakhir itu tanya pada diri sendiri, seberapa lelah kamu hari ini. Nah, jadi maksudnya gini. Jadi kalau kamu hari ini cemas berlebihan, khawatir berlebihan, itu jangan-jangan kamu terlalu lelah. Jadi kamu harus rileks. Meditasi itu juga salah satu metode yang sangat baik untuk menenangkan diri Anda, diri kamu sendiri. Ya, kemudian berdoa. Jadi lakukan relaksasi pada kita saat merasa capek, letih, ya kan, banyak pikiran gitu. Kamu lakukan meditasi, relaksasi dan berdoa, bersyukur, itu akan merilekskan sistem pikiran kamu sendiri ya. Oke, akan menenangkan batin, mental, dan tubuh sendiri. Kemudian di poin yang terakhir adalah poin yang ke-10, itu adalah memikirkan apa kata orang. Ya, atau gini, stop atau berhenti memikirkan apa kata orang. Jadi kamu selalu khawatir apa yang kata orang gitu ya, apa kata-kata orang gitu, tetangga, sahabat, keluarga, ya, kamu terlalu memikirkan itu. Contohnya gini, gimana ya nanti apa kata tetangga, apa kata saudaraku ya, apa kata teman-temanku ya, gitu ya. Intinya begini ya, khawatir boleh, tapi jangan khawatir yang berlebihan. Ibarat belum bertanding sudah kalah duluan, ya, sebelum berperang sudah mundur duluan, sudah kalah duluan istilahnya ya. Jadi beranilah, ya, beranilah. Ingat, khawatir berlebihan itu tidak baik, malah mengganggu kesehatan, mengganggu rezeki, mengganggu segala sesuatu yang mengundang kebaikan dalam tubuh. Nah, kalau kamu mengurangi kekhawatiran, kamu bisa lepas dari obat, ya, dari obat-obatan loh gitu ya, seperti obat antidepresan, anti penenang gitu ya, kecemasan gitu ya. Kalau kamu bisa mengatasi, kamu mengurangi ataupun membatasi kekhawatiran kamu itu sendiri, kecemasan, ya. Banyak orang kecanduan obat-obatan karena tidak bisa melepaskan rasa kekhawatirannya itu sendiri. Daripada minum obat-obatan, mending minum suplemen, vitamin, obat nutrisi yang sudah yang sudah memperbaiki tubuh kamu, tidak ada efek samping, ya, efek samping yang buruk kepada tubuh gitu ya. Lebih bagus konsumsi ya suplemen. Kemudian bila kamu vitamin, dan lebih bagus dikonsumsi obat-obatan seperti itu. Oke. Bila kamu menyukai channel seperti ini, silahkan klik like, ya, berikan komentar positif, dan jangan lupa subscribe, berbagilah kepada teman-teman Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.